Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok 6 terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri, Miadita Wulandari. Yang kedua, rekan saya yang bernama Anissa Lutfia Lestari. Lalu rekan saya yang bernama Putri Diana Ningsi. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Syaiful Hidayat. Pemberdayaan dan partisipasi warga. Bab ini menjelaskan tentang hubungan antara kualitas hidup individu dan konteks ekologis yang berfokus pada dinamika kekuasaan dalam hubungan, organisasi, dan komunitas. Bab ini memperluas bagian yang mengamati konsep pemberdayaan dan peran dalam mendefinisikan bidang psikologi komunitas. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai konteks dan batasan pemberdayaan. Jadi menurut Zimmerman 2000, pemberdayaan juga bisa diartikan memperkuat posisi dan sumber daya seseorang. Pemberdayaan seringkali terjadi melalui keterlibatan dalam pengaturan, di mana peran dan hubungan pemberi bantuan ditandai oleh timbal balik dan keahlian didistribusikan secara luas. Pemberdayaan juga mungkin melibatkan hubungan antar organisasi dan memiliki tindakan yang kolektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai partisipasi warga. Jadi, partisipasi warga itu sangat penting dalam psikologi komunitas. Partisipasi warga menurut Wandersman dan rekan adalah suatu proses di mana individu mengambil bagian dalam pengambilan keputusan di lembaga, program, dan lingkungan yang mempengaruhi mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kekuasaan dan kekuatan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memaksa atau mendominasi orang lain, seringkali melalui kendali atas sebuah nilai. Sedangkan kekuasaan ialah kemampuan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan mereka sendiri, mengembangkan sebuah kapasitas. Kekuatan integratif itu sumber sosial dari kekuatan integratif itu tidak terbatas, tidak seperti sumber yang terbatas seperti uang. Beberapa dari bentuk kekuatan integratif yang paling luar biasa telah didasarkan pada prinsip-prinsip moral atau spiritual. 3 instrumen kekuatan sosial. Yang pertama, mengendalikan sumber daya yang bisa menawar, memberi penghargaan, dan menghukum. Yang kedua, mengontrol saluran untuk partisipasi dalam keputusan komunitas. Yang ketiga, membentuk definisi masalah atau konflik publik. Kekuasaan bukanlah keadaan internal murni, seperti sekedar merasa takut, terinspirasi, atau percaya diri. Jarang sekali seseorang atau kelompok semuanya berkuasa atau sama tidak berdaya. Mereka juga memiliki kekuatan lebih besar akan menolak sebuah perubahan, tetapi yang lain mungkin dapat menggunakan sumber kekuatan alternatif. Kekuasaan paling baik ialah dipahami dalam hubungan. Menjalankan kekuasaan atau memiliki pengaruh pada keputusan membutuhkan kendali atas beberapa hal. Kesadaran kritis itu muncul dari 3 sumber pengalaman hidup dengan ketidakadilan, refleksi atas laman dan pelajaran yang didapat, dan dialog dengan orang lain, yaitu bisa diambil contoh dari kisah Virginia Ramirez dan Alison Smith yang menggambarkan kesadaran kritis. Mengingat bagaimana penelitian Virginia Ramirez dan beberapa kelompok melakukannya dengan mendokumentasikan bahwa uang itu telah dialihkan dari layanan untuk lingkungan mereka, yaitu memperdalam kesadaran kritis mereka tentang bagaimana keputusan telah mempengaruhi kehidupan mereka dan kemana harus memfokuskan tindakan mereka. Kisah-kisah ini juga menggambarkan peran agen perubahan kolaboratif yang mendukung refleksi dan juga analisis pengalaman hidup. Hal ini memiliki keterampilan partisipatif agar efektif dalam partisipasi warga. Orang tersebut juga membutuhkan keterampilan perilaku, di antara lain yaitu mengartikulasikan masalah komunitas dengan menggunakan kesadaran kritis, membayangkan dan juga mengartikulasi visi komunitas yang lebih baik, mengadvokasi komunitas secara tegas, konstruktif pandangan, dan secara mendengarkan orang lain termasuk lawan bicara. Berikutnya adalah rasa komunitas dan partisipasi warga. Dalam organisasi lingkungan psikologi komunitas, dalam pelajari partisipasi warga,
Dalam asosiasi blok dan organisasi, partisipasi warga itu biasanya diukur sebagai variabel, mulai dari menghadiri rapat, meningkatkan keterlibatan dalam anggota asosiasi, hingga kepemimpinan asosiasi. Ada 3 keterkaitan dalam hal ini, yaitu memiliki rasa komunitas dalam lingkungan sekitar, kedua kemanjuran kolektif tentang bekerja, yang ketiga yaitu melalui organisasi lingkungan dan tingkat partisipasi warga dalam organisasi lingkungan. Kemudian yaitu pemberdayaan praktik dan pengaturan. Memberdayakan praktik dan pengaturan ini biasanya dimaksudkan untuk menyediakan alat untuk mengamati dan bertindak dengan orang lain di komunitas. Praktik pemberdayaan dan memberikan perbedaan antara pengaturan pemberdayaan, juga menawarkan contoh pemberdayaan praktik dan pengaturan dari komunitas. Berikutnya adalah pengaturan komunitas pemberdayaan. Rutinitas dan pengaturan komunitas itu dapat digambarkan sebagai pemberdayaan yang memberdayakan pengaturan, memupuk partisipasi anggota warga dalam berbagai keputusan atau tindakan kelompok, dan juga menjalankan komunitas dengan kekuasaan yang lebih bijaksana dan menciptakan komunitas yang lebih menggunakan sistem makro. Pusat sumber daya keluarga dan prinsip dukungan keluarga. Pusat sumber daya keluarga seringkali berfokus pada pembelajaran awal, kesiapan sekolah, dan sumber daya multibahasa untuk orang tua. Pusat sumber daya keluarga didasarkan pada prinsip berbasis kekuatan dan pemberdayaan. Prinsip dukungan keluarga diantara lain yaitu 1. Keluarga bekerja sama dalam hubungan berdasarkan kesetaraan dan juga rasa hormat. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas keluarga untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan semua anggota keluarga, dewasa, remaja, maupun anak-anak. Yang ketiga yaitu keluarga adalah sumber daya bagi anggota mereka sendiri, keluarga lain, dan program dan komunitas. Yang keempat yaitu program menegaskan dan memperkuat keluarga identitasnya, yaitu seperti budaya, ras, dan juga bahasa. Yang kelima yaitu program yang tertanam di dalam komunitas mereka dan berkontribusi pada proses pembangunan komunitas. Yang keenam yaitu program mengadvokasi bersama keluarga untuk layanan dan sistem yang adil, responsif, dan juga bertanggung jawab. Yang ketujuh yaitu praktisi bekerja dengan keluarga untuk memobilisasi sumber daya formal dan informal untuk mendukung perkembangan keluarga. Yang kedelapan yaitu program fleksibel yang terus-menerus tanggap terhadap masalah keluarga dan komunitas yang muncul. Yang ke-9 yaitu prinsip-prinsip dukungan keluarga yang dicontohkan dalam semua kegiatan program, termasuk perencanaan tata kelola dan juga administrasi. Berikutnya yaitu praktik pemberdayaan dan pengaturan. Beberapa faktor pertama kali didefinisikan yang penting dalam pengaturan komunitas yang difokuskan pada pengembangan pribadi, yaitu yang terbukti penting dalam pengaturan yang berkaitan dengan partisipasi warga dalam suatu keputusan sosial. Dukungan sosial pengaturan pemberdayaan memperhatikan kualitas dan juga sifat hubungan interpersonal dalam pengaturan dan mempromosikan pertukaran dukungan sosial di antara anggota. Yang kedua yaitu partisipasi warga dan struktur peran peluang memberdayakan. Partisipasi itu mempromosikan perekrutan dan pelatihan individu untuk peran yang dibutuhkan. Pengaturan itu meningkatkan keterampilan kepemimpinan pada anggota dan memperkuat ikatan interpersonal. Anggota sendiri membawa beragam keterampilan ke organisasi komunitas. Dalam struktur peran peluang, anggota juga mengembangkan keterampilan dalam suatu organisasi, membuat keputusan secara inklusif. Inilah inti dari partisipasi warga, adalah kekuasaan dan suara yang luas juga tulus bagi warga negara dalam membuat keputusan dan juga rencana organisasi. Partisipasi yang menghargai kelompok masyarakat mengadakan sukarelawan. Jika para sukarelawan tersebut tidak merasa bahwa adanya keterlibatan mereka dalam campur tangan berat sebelah misalnya. Jadi kesimpulannya pada bab yang saya bahas di bab ini yaitu yang pertama, pemberdayaan dan partisipasi warga negara itu proses yang saling berkaitan, di mana individu dan kelompok bisa mengakses sumber daya yang berharga dan mengambil bagian dalam kehidupan suatu komunitas. Yang kedua yaitu pemberdayaan ketika orang-orang yang dalam kekurangan bagian sumber daya yang tidak mendapatkan akses dan kendali yang lebih besar atas sumber daya tersebut. Hal ini mengacu pada perilaku, kognisi, emosi, dan perkembangan dari waktu ke waktu, dan ini mendapatkan akses ke sumber daya eksternal atau mempengaruhi keputusan kolektif. Yang ketiga yaitu pemberdayaan terjadi di berbagai tingkat ekologi dari individu ke sistem makro. Hal ini adalah proses yang berkembang dari waktu ke waktu dan berbeda dalam setiap konteksnya. Hal ini melibatkan upaya kolektif dalam hubungan dengan orang lain. Yang keempat yaitu partisipasi warga terjadi ketika individu mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam komunitas, kelompok, organisasi, lokalitas, maupun sistem makro.
Ini tidak sama dengan layanan masyarakat, tetapi melibatkan pengerahan pengaruh dalam keputusan kolektif. Ini bisa menjadi sarana metode pengambilan keputusan atau tujuan nilai kebersamaan, bagaimana cara membuat keputusan dalam suatu komunitas itu. Yang kelima yaitu kekuasaan. Memiliki banyak bentuk kekuasaan itu melibatkan kendali atas sumber daya dan pengaruh dalam pengambilan keputusan kolektif, termasuk setidaknya beberapa kapasitas untuk memaksa orang lain. Paling tidak bisa dipahami dalam hubungan antara orang lain atau kelompok sebagai dimensi daripada tidak dilakukan sama sekali. Yang keenam yaitu kualitas pribadi yang terkait dengan partisipasi dan pemberdayaan warga ini, yaitu berkembang seiring waktu melalui partisipasi warga. Yang ketujuh yaitu partisipasi warga dalam organisasi lingkungan yang terkait dengan rasa komunitas dan ketidakpuasan awal dengan masalah lokal dengan rasa kemanjuran kolektif, bahwa warga bersama dapat mengatasi masalah ini secara efektif melalui beberapa metode yang sudah saya paparkan sebelumnya. Terima kasih. Bab selanjutnya yaitu masyarakat dan perubahan sosial. Subbabnya yaitu harus melakukan perubahan sosial. Perubahan tidak bisa dihindari. Proses perubahan tersebut untuk memastikan bahwa kita melakukan dan perubahan itu benar-benar terjadi dan menghasilkan organisasi, lingkungan, komunitas, dan masyarakat yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih efektif. Perubahan sosial adalah proses jangka panjang, oleh karena itu akan berguna untuk melihat siklus penelitian tindakan partisipatif. Perubahan itu sendiri selalu perlu dilakukan dengan cara yang baik. Ada alasan logis atau filosofisnya untuk menilai perubahan atas konsep lain seperti stabilitas, demokrasi, atau hak komunitas untuk menentukan nasibnya sendiri. Bagi mahasiswa psikologi, tampaknya komunitas dan perubahan sosial itu sangat sulit dan di luar kemampuan mereka. Hal ini memiliki 3 tanggapan. Awal pertama yaitu perubahan individu, mitas, dan sosial terjalin. Psikologi komunitas menyajikan paradigma alternatif untuk psikologi tradisional tentang perilaku seseorang dan perubahan perilaku. Psikologi komunitas ialah pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda, memberikan alat untuk melihat di mana dimungkinkan untuk melembagakan perubahan dan keterampilan. Selanjutnya yaitu contoh organisasi masyarakat. Contoh organisasi masyarakat di sini yaitu organisasi PIKO, di mana awalnya Institut Pasifik untuk Pengorganisasian Komunitas. Organisasi PIKO ini adalah jaringan nasional dari kelompok-kelompok agama lokal di Amerika Serikat. Organisasi PIKO didasarkan pada kongresi religius di komunitas berpenghasilan rendah. Fokus pada tarekat religius untuk pengorganisasian komunitas didasarkan pada kenyataan bahwa bagi banyak komunitas yang kurang beruntung, organisasi keagamaan merupakan salah satu dari sedikit tempat berkumpul yang stabil. Selain itu, jemaat menjadi sarana berkumpulnya orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif bersama dari keadilan sosial daripada amarah yang terkait isu lokal tertentu. Organisasi PIKO bekerja dengan jemaat dari semua agama dan denominasi. Dan organisasi PIKO lokal seringkali mengembangkan hubungan dengan organisasi komunitas lainnya. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan masyarakat. Beberapa teknik atau alat yang sering digunakan untuk mengurus komunitas untuk mencapai perubahan sosial. Semua teknik ini memiliki inti pengembangan modal sosial. Modal sosial mengacu pada ciri-ciri kehidupan sosial dalam komunitas norma dan hubungan yang memungkinkan anggota komunitas untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan sumber daya berwujud dan tidak berwujud dalam komunitas. Ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kehidupan komunitas dalam jangka pendek, juga untuk memperkuat kapasitas komunitas untuk secara efektif mengatasi tantangan di masa depan. Selanjutnya yaitu koalisi komunitas.
Koalisi komunitas menyatukan representasi warga yang luas dalam suatu lokalitas untuk mengatasi masalah komunitas. Koalisi mungkin melibatkan warga negara, organisasi masyarakat, misalnya lembaga masyarakat, sekolah, pemerintah, kongregasi agama, bisnis, dan media. Koalisi menyetujui misi dan menulis serta melaksanakan rencana aksi. Rencana tersebut mungkin melibatkan aksi oleh koalisi itu sendiri atau oleh organisasi yang terkait dan dapat menyebabkan perubahan dalam kebijakan atau pengembangan program komunitas. Koalisi telah menjadi sarana yang populer dan seringkali efektif untuk memperkuat partisipasi warga dan mengakatalisasi perubahan komunitas. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran. Peningkatan kesadaran melibatkan peningkatan kesadaran kritis warga terhadap kondisi sosial yang mempengaruhi mereka dan mendorong keterlibatan mereka dalam menentang dan mengubah kondisi tersebut. Menurut Paulo Freire mengatakan kaum tertindas dan banyak cabang gerakan feminis yang mewujudkan pendekatan ini. Kesadaran muncul ketika perempuan dan laki-laki menyadari pengalaman pribadi dengan penindasan sistematis dalam bentuk apapun, seperti rasisme, klasisme, dan ageisme. Pengalaman ini dapat terjadi di keluarga, tempat kerja, komunitas, ataupun masyarakat. Namun, peningkatan kesadaran tidak hanya bersifat kognitif atau emosional. Pemahaman pribadi baru terhubung dengan bekerja dengan orang lain dan tindakan untuk perubahan. Aksi atau refleksi saling memberi makan, maksudnya saling berkaitan. Tindakan mungkin termasuk pendekatan perubahan sosial lainnya. Tetapi peningkatan kesadaran secara khusus menekankan pada pribadi dan transformasi sosial. Satu kelompok secara aktif mencoba mengubah kelompok lain, persepsi komunitasnya, hubungannya, dan kehidupannya. Meskipun hal ini dilakukan dengan tujuan pujian, penting untuk diingat bahwa satu-satunya orang yang benar-benar dapat menafsirkan kehidupan adalah orang-orang yang menjalaninya. 9. Tahapan komitmen komunitas antara lain 1. Tidak ada kesadaran akan masalah tersebut. 2. Menyangkal bahwa ini adalah masalah lokal meskipun masalah di tempat lain. 3. Kesadaran yang tidak jelas tentang masalah tetapi tanpa upaya lokal untuk mengatasinya. Keempat, merencanakan sebelumnya dan mengumpulkan informasi lokal tentang masalah tersebut. 5. Mempersiapkan strategi untuk perubahan komunitas, dipimpin oleh tim lokal. 6. Memulai program atau perubahan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. 7. Membentuk mereka untuk tetap berada dalam organisasi lokal, seperti sekolah dengan sumber daya lokal. 8. Mengevaluasi, meningkatkan, dan mengembangkan dari waktu ke waktu. 9. Mempertahankan dukungan, evaluasi, dan keunggulan program yang kuat. Selanjutnya yaitu aksi sosial. Aksi sosial untuk mengimbangi kekuatan yang terorganisir. Tindakan sosial mengidentifikasi khusus untuk pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung dan menciptakan konflik yang konstruktif untuk menghilangkan hambatan tersebut melalui tindakan langsung tanpa kekerasan. Tindakan sosial melibatkan kekuasaan dan konflik. Jika elit yang kuat membatasi partisipasi warga dalam suatu keputusan, pilihan tindakan sosial yang cerdas dapat menegaskan pandangan warga dan membingkai masalah dalam istilah mereka. Untuk alasan ini, aksi sosial dapat menjadi alat penting dalam menangani masalah keadilan sosial. Contoh lain dari aksi sosial, pertemuan akuntabilitas dari pendekatan PIKO.
Dari perspektif psikologi komunitas, aksi sosial ini membuat tuntutan spesifik terhadap tindakan yang perlu. Tindakan sosial melibatkan peristiwa yang sangat bermuatan emosional, yang umumnya memerlukan beberapa tingkat resiko publik di warga atau masyarakat. Pengembangan komunitas. Pengembangan masyarakat berkaitan dengan peningkatan sumber daya masyarakat. Sumber daya dapat berupa pekerjaan, infrastruktur, dan hubungan yang diperkuat antara individu dan organisasi, atau ikatan akses ke proses politik. Upaya pengembangan masyarakat dapat meningkatkan sumber daya yang ada di masyarakat, seperti pekerjaan yang baik, sekolah, taman, dan fasilitas kesehatan, tetapi juga meningkatkan sumber daya yang kurang berwujud, tetapi sama pentingnya seperti modal sosial. Pengembangan komunitas dapat berfokus pada satu atau lebih dari 4 domain menurut Perkins. Di antaranya adalah pembangunan ekonomi, perkembangan politik, memperbaiki lingkungan sosial, dan memperbaiki lingkungan fisik. Selanjutnya ada konsultasi organisasi, di mana dengan kata lain konsultasi harus menghasilkan suatu perubahan tingkat kedua, bukan hanya perubahan tingkat permukaan saja, tetapi konsultasi organisasi dapat diubah menjadi kebijakan organisasi, mengubah peran, pengubahan keputusan atau komunikasi dalam organisasi, menangani masalah organisasi seperti hubungan kerja keluarga, memahami keragaman manusia dan antar kelompok. Seperti yang dikonseptualisasikan dalam psikologi komunitas, konsultasi organisasi didasarkan pemahaman ekologis dan kontekstual dari organisasi tertentu yang terlibat. Kemudian ada pengaturan alternatif. Pengaturan alternatif yang tumbuh dari ketidakpuasan dengan layanan arus utama untuk memberikan sebuah alternatif layanan. Pengaturan alternatif dapat mempromosikan nilai-nilai seperti rasa komunitas, keadilan sosial, penghormatan terhadap keragaman manusia, dan tata kelola diri warga negara dengan cara yang tidak dilakukan oleh organisasi konvensional. Pengaturan alternatif menyediakan lahan subur untuk perubahan sosial daripada pekerja di dalam sistem untuk mereformasi lembaga arus utama atau menggunakan aksi sosial dan konflik untuk menuntut perubahan di lembaga-lembaga tersebut. Pendekatan ini dilakukan di sekitar lembaga arus utama untuk menciptakan pengaturan baru. Pengaturan alternatif memberikan pilihan bagi warga atau konsumen layanan. Mereka dapat memberikan tempat berlindung yang aman dan dukungan bagi individu yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Mereka sering mengembangkan pengaturan atau layanan yang kemudian diterima secara luas, seperti itu. Selanjutnya ada penggunaan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah potensinya untuk meningkatkan organisasi di komunitas. Mereka dapat berkontribusi pada upaya pengembangan masyarakat, upaya aksi sosial, konsultasi masyarakat lintas batas geografis, dan pengembangan pengaturan alternatif. Teknologi informasi dan komunikasi membantu organisasi masyarakat dan organisasi nirlaba tetap masih ingin maju di bidang ini. Pengorganisasian tradisional berinteraksi dengan TIK untuk menyediakan alat yang fleksibel dan menarik pengembangan dan aktivisme masyarakat. Contohnya adalah disebut crowdsourcing. Crowdsourcing adalah pendekatan perorganisasian komunitas dengan cara mengumpulkan informasi langsung dari anggota komunitas mengenai pengalaman mereka sendiri dalam komunitas. Meskipun ini adalah dasar fundamental dari semua kerja komunitas, crowdsourcing memanfaatkan TIK dan internet untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dengan cepat. Kemudian ada unsur-unsur inisiatif perubahan komunitas yang efektif. Jadi upaya pendorong perubahan komunitas dapat memperbaiki komunitas. Ini adalah upaya untuk meningkatkan aspek tertentu dari fungsi komunitas dan seringkali meningkatkan pendekatan top down, di mana pekerjaan dimulai dan diarahkan oleh para profesional. Meskipun ikatan ini dapat bermanfaat, mungkin akan lebih bermanfaat untuk memperdayaan masyarakat model. Model ini menggunakan pendekatan bottom
bottom up, di mana anggota atau penghuni komunitas dilibatkan dalam memulai upaya, dan mereka mempertahankan pengaruh dan kendali utama. Pemberdayaan lebih mungkin daripada pendekatan perbaikan masyarakat untuk pendekatan kearifan lokal dan penghasilan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pengembangan lokal. Kemudian bisa juga untuk memperkuat hubungan masyarakat dan meningkatkan modal sosial. Kemudian ada kebijakan publik. Jadi pekerjaan kebijakan publik ini melibatkan penelitian dan upaya untuk mempengaruhi keputusan, kebijakan, atau hukum publik. Untuk mengembangkan rekomendasi mengenai kebijakan publik dan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut, maka mengacu pada semua aspek ilmu masyarakat dan pencegahan. Berikut ada contoh penelitian pencegahan yang memiliki implikasi kebijakan tertentu, seperti kebijakan kejahatan. Mungkin berupa contoh paling jelas mengapa penting untuk memeriksa kebijakan publik secara sistematis. Semua masyarakat modern memiliki hukum yang menjelaskan perilaku kriminal dan prosedur untuk menegakkan hukum tersebut. Ini juga memiliki badan penelitian yang besar dan lama tentang efek kebijakan kejahatan. Jadi yang harus diketahui bahwa ada hukuman sedang yang diterapkan secara konsisten memiliki efek jera terbesar, kemudian pendidikan yang meningkat menyebabkan rasidivisme menurun, kemudian jenis atau lamanya penahanan dapat meningkatkan kemungkinan residivisme jika dibandingkan dengan program penglihatan seperti program layanan masyarakat dan keadilan restoratif. Kemudian adapun perawatan bagi pengguna narkoba adalah pendekatan yang lebih hemat biaya untuk menangani pelanggaran terkait narkoba daripada penahanan. Kemudian ada perubahan tingkat makro kebijakan publik mengenai kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah lain dengan implikasi pragmatis, ekonomis, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Maka fakta bahwa kemiskinan berkorelasi dengan hampir semua kemungkinan hasil negatif yang dapat dihadapi manusia sudah terbukti. Orang hidup dalam kemiskinan memiliki gizi yang lebih buruk, kesehatan yang lebih buruk, pendidikan yang lebih rendah, dan masa hidup yang lebih pendek daripada orang yang tidak hidup dalam kemiskinan. Faktanya menunjukkan semua negara maju memiliki sejarah panjang dalam upaya kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan, menurunkan ketimpangan pendapatan, dan mendukung perkembangan kelas menengah. Kemudian dari bab ini dapat kita menjelaskan yaitu bagaimana warga negara yang bertindak secara kolektif memperoleh dan menggunakan kekuasaan untuk mendorong perubahan dalam komunitas mereka dan dalam masyarakat. Kemudian juga menjelaskan 7 teknik perorganisasian komunitas seperti koalisi komunitas, peningkatan kesadaran, aksi sosial, pengembangan komunitas, konsultasi organisasi, pengaturan alternatif, dan penggunaan teknologi. Ini berbeda dalam tujuan, metode, kekuatan, dan kelemahan mereka, dan banyak organisasi masyarakat menggunakan kombinasi dari beberapa pendekatan. Kemudian ada inisiatif perubahan komunitas yang efektif melibatkan pergulatan dengan sejumlah masalah yang berbeda. Kemudian juga ada kebijakan publik tidak terbatas pada perundang-undang tetapi mencangkup semua kebijakan yang disahkan oleh badan politik. Kemudian juga ada kebijakan kejahatan dalam contoh bagaimana penelitian dapat menggunakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang efektif tetapi seringkali juga tidak efektif. Yang terakhir ada kemiskinan memiliki dampak negatif yang serius pada kesehatan fisik dan mental orang dewasa dan anak-anak. Begitu. Terima kasih.